Apa perusahaan bernilai bisnis tinggi tetapi belum dibangun oleh siapapun? Seperti kata Peter Thiel bahwa penerus Bill Gates tidak akan membuat sistem operasi, penerus Larry Page atau Sergey Brin di Google itu tidak akan membuat mesin pencari, dan jika Anda melakukan hal yang sama atau meniru tokoh-tokoh itu, Anda tidak akan mendapat pelajaran apapun dari mereka. Meniru memang lebih mudah, tapi membuat Anda tidak menciptakan sesuatu yang baru. Peter Thiel menyarankan kita untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kita berangkat dari 0 to 1 atau dari 0 ke 1. Bagaimana caranya? Mari kita bahas. Semua perusahaan sukses itu berbeda. Misalnya seperti yang kita contohkan tadi antara Microsoft dan Google tentu memiliki perbedaan. Antara Facebook dan Apple juga memiliki perbedaan. Dan pembeda utama dari seluruh perusahaan sukses tersebut adalah kemampuan mereka menciptakan ketiadaan. Seperti yang disebutkan tadi bahwa dari 0 to 1. Nah, kemampuan mereka menciptakan ketiadaan atau yang kemudian kita sebut sebagai kreasi itu merupakan sebuah skill. Yang mana skill tersebut terasal dari ribuan jam pembelajaran dan pengalaman tentunya. Kreasi itu mengadakan sesuatu, berbeda dengan imitasi yang hanya meniru, atau berbeda pula dengan inovasi yang hanya sekadar menambahkan. Kreasi adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Sehingga banyak bisnis-bisnis yang kemudian bertumbangan karena ia hanya mengimitasi, bukan mengkreasi. Pada dasarnya, hakikat dari suatu bisnis adalah kreasi. Jika kreasi adalah menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya, maka inovasi hanya meningkatkan sesuatu yang sebenarnya sudah ada. Lalu bagaimana dengan disrupsi? Nah, kan ada tuh istilah baru lagi di abad 21 ini, yaitu disrupsi teknologi. Nah, disrupsi sendiri sebenarnya cuma dampak dari suatu kreasi, karena disrupsi adalah menghancurkan hal-hal yang sudah mapan dengan sesuatu yang baru. Itu artinya sesuatu yang baru tersebut tentunya membutuhkan kreasi. Jadi sebab bagi disrupsi lagi-lagi adalah kreasi. Namun untuk memulai suatu bisnis, kreasi itu adalah sesuatu yang paling sakral, sesuatu yang paling utama. Apapun jenis bisnisnya. Orang yang hanya mengimitasi atau hanya berharap pada inovasi itu akan tergerus oleh perkembangan eksponensial teknologi disrupsi tersebut. Nah, kreasi ini sebenarnya bertumpu pada rahasia. Sehingga Peter Thiel menyebutkan atau memberikan kita pertanyaan, rahasia adalah suatu kebenaran yang menurut Anda sangat penting tetapi masih jarang disepakati oleh orang lain. Nah, temukan kebenaran apa yang menurut Anda penting tetapi masih jarang disepakati atau bahkan ditemukan oleh orang lain. Itulah yang Peter Thiel sebut sebagai rahasia. Rahasia memang tidak mudah dibuat, tetapi bukan mustahil untuk diciptakan. Jika sesuatu itu atau jika sebuah konsep itu begitu mudah, itu namanya bukan kreasi, itu bukan rahasia, itu hanyalah kaidah atau ya rahasia umum aja. Dan di sisi seberangnya, jika sebuah konsep itu begitu mustahil untuk ditemukan atau diciptakan, dia juga bukan rahasia tetapi misteri. Sehingga rahasia itu berada di antara titik kaidah atau rahasia umum dan titik yang satunya lagi adalah sesuatu yang mustahil atau misteri. Jadi rahasia itu ada di tengah-tengahnya. Walaupun memang kita harus paham bahwa rahasia itu sulit diciptakan. Namun karena ia adalah hakikat dari suatu kreasi, kita harus menemukan rahasia-rahasia yang masih tersembunyi di setiap konsep-konsep yang ada. Pertanyaannya kemudian, apakah setiap kreasi atau setiap daya cipta kita, baik itu dalam bisnis, buku dan sebagainya, itu sudah pasti berhasil? Belum tentu juga. Selama kita tidak menerapkan beberapa faktor-faktor yang membuat sebuah kreasi itu bisa menjadi berhasil. Pada dasarnya kreasi itu adalah originality atau keaslian. Dan hanya keaslianlah yang bisa kemudian disebut sebagai kreasi. Sehingga di saat yang bersamaan, imitasi sebenarnya itu atau kepalsuan sebenarnya itu adalah bukan kreasi sama sekali. Meskipun terkadang produk imitasi ya lebih laku daripada produk yang sebenarnya asli atau produk aslinya atau kreasi yang sesungguhnya. Karena terkadang misalnya seseorang hanya mengimitasi suatu produk tertentu tetapi biayanya lebih murah atau pemasarannya lebih bagus. Maka faktor-faktor yang membuat sebuah kreasi berhasil itu didukung pula oleh faktor lainnya, dalam hal ini pemasaran yang baik dan tentunya harga yang terjangkau.
Sementara keberhasilan imitasi itu sendiri sebenarnya bukan keberhasilan, karena pada dasarnya ia mengimitasi sehingga itu adalah kegagalan. Karena tujuan dari setiap kreasi adalah membuat hidup orang itu berubah. Sementara imitasi itu tidak membuat hidup orang berubah, tetapi dia hanya mencoba untuk meniru produk orang lain dan mengklaim itu sebagai kreasi mereka. Maka kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa parameter keberhasilan suatu kreasi adalah dampaknya atau impact dari kreasi yang betul-betul mengubah banyak hidup orang. Misalnya iPhone mengubah cara kita menggunakan layar sentuh. Samsung Fold mengubah cara kita menggunakan layar lipat. Amazon mengubah cara orang-orang berbelanja atau bahkan membaca buku digital. Netflix mengubah cara orang-orang dalam menonton. Google mengubah cara orang dalam mencari informasi, dan Facebook mengubah cara orang-orang untuk berkomunikasi. Sehingga ukuran atau parameter keberhasilan suatu kreasi adalah dampaknya terhadap bagaimana cara-cara orang itu menjalankan kehidupannya. Setidaknya ada 4 alasan. Yang pertama, karena kreasi itu diciptakan oleh pemikir yang mengasah kemampuan kreatifnya dari pembelajaran dan pengalaman. Sehingga bagi Anda yang tidak ingin terperangkap pada rutinitas birokrasi dan organisasi besar atau bahkan sistem dalam kehidupan masyarakat Anda, kreasi menjadi sesuatu yang begitu penting karena kreasi menawarkan kemandirian. Satu hal juga yang penting bagi kreasi, kita tidak perlu berkompetisi, kata Peter Thiel, karena orang bersaing di pasar yang sudah ada atau samudera merah. Sementara pasar yang belum ada, persaingan menjadi tidak relevan. Itulah yang kemudian disebut sebagai samudera biru. Sehingga kreasi tidak perlu gontok-gontokan pada kompetisi karena dia hidup dalam kesunyian kreasinya sendiri dan kemudian menawarkan produknya ke pasar. Alasan kedua kenapa kreasi itu begitu penting, karena kreasi itu mengubah cara orang menjalani hidup. Sehingga kreasi membuat hidup kita dan hidup orang lain menjadi lebih empowerment atau lebih bermakna, sehingga keberkahan atau kebaikan yang bertambah ada pada diri kita maupun pada lingkungan sekitar kita. Alasan ketiga mengapa kreasi begitu penting, karena kreasi itu memberi dampak, yaitu disrupsi. Nah, disrupsi ini membunuh bisnis-bisnis yang sudah mapan atau berada di zona nyaman dan menolak untuk melakukan kreasi terhadap seluruh konsumennya. Dan alasan keempat mengapa kreasi begitu penting, karena kreasi itu berbiaya murah dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Jika biaya Anda tidak Anda miliki, Anda dapat berkolaborasi dengan investor, atau jika pengalaman Anda masih kurang, Anda dapat mencari mentor, atau bahkan jika Anda masih kekurangan ide, ya Anda dapat belajar dulu dari buku, podcast, mentor, atau banyak-banyak meluangkan waktu kreatif untuk berpikir tentang apa perusahaan bernilai bisnis tinggi yang belum dibangun oleh siapapun. Selamat berkreasi.